Pemirsa, cuplikan pembacaan puisi yang baru Anda saksikan tadi mungkin masih terasa asing di telinga Anda. Kalau boleh kami memberitahu kepada Anda, gaya pembacaan puisi semacam itu diberi istilah puisi musikalitas. Dibandingkan dengan gaya pembacaan puisi standar yang biasa kita kenal, tingkat kesulitan membaca puisi dengan diiringi musik terbilang tinggi. Meski demikian, ternyata hal ini tidak mampu menghentikan langkah dua artis cantik, Cornelia Agatha dan Maudy. Menjelang peluncuran album barunya, penyanyi sekaligus pemain sinetron Syahrul Gunawan tersandung sebuah masalah. Gosip yang beredar, salah satu lagu di album barunya merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain. Bagaimanakah kejadian sebenarnya? Mari pemirsa kita lihat penjelasan Syahrul berikut ini. Mungkin aku bukanlah lelaki yang terbaik untukmu, namun aku tiada ingin menyakiti hatimu. Kayak gitu lagunya. Persoalan yang dialami Syahrul Gunawan ini sebenarnya adalah persoalan orang lain. Ia terkena getahnya karena kebetulan ia ikut terkait dalam persoalan ini. Jadi kalau disebut ia tidak tahu menau, ada benarnya juga. Yang benarnya, ia hanya menyanyikan lagu berjudul Lelaki Terbaik yang terdapat dalam album terbarunya. Kemudian lagu tersebut dijadikan sebuah soundtrack sinetron yang sedang ia bintangi bersama Intan Nuraini kekasihnya. Setelah beberapa saat sinetron tersebut beredar, musisi Yofi Item melayangkan protes lewat sebuah media cetak terbitan ibu kota. Isinya ia menyebut lagu yang dinyanyikan Syahrul Gunawan itu sebagai lagu jiplakan. Memang bukan ciptaan Syahrul Gunawan, tetapi sebagai penyanyinya, Syahrul Gunawan tentu saja terkejut mendengarnya. Kaget gue baca di Kompas, Pak Yopi Item ya, yang kasih komen soal itu. Ya berarti ada apa perhatian dari orang gitu, apalagi ini masalah hak cipta. Soal cipta mencipta lagu, ia mengaku tidak tahu menau. Yang ia tahu, lagu tersebut cukup bagus untuk dijadikan lagu andalan pada album terbarunya. Dan kebetulan lagu itu juga diminta untuk dijadikan soundtrack sinetron yang dibintanginya. Gue sebagai penyanyinya sebetulnya kalau gue ada tanggung jawab moral juga, tapi selama buktinya itu belum ada, gue juga jadi ya udahlah, apa namanya, dibiarin aja gitu. Hingga kabar ini beredar, Syahrul Gunawan mengaku belum pernah mendengar bahkan mengetahui lagu apa yang disebut-sebut berirama sama dengan lagu yang dinyanyikannya itu. Ia sendiri menganggap kesamaan salah satu nada dalam sebuah lagu sebagai hal yang biasa. Katanya sih lagu barat ya, heeh, kalau nggak salah. Heeh, tahun 50-an 60-an gue nggak terlalu ingat waktu itu tulisannya gimana. Karena mungkin gue tidak besar pada masa itu gitu. Sementara Pak Yopit mungkin tahu ada lagu yang apa namanya, hampir mirip gitu dengan lagu itu. Tapi buat gue selama itu tidak melebihi 8 bar sih masih wajar-wajar aja ya. Tidak tahu harus berbuat apa, ia akhirnya menyerahkan persoalan ini kepada produser dan sang pencipta lagu. Ia hanya bisa berharap lagu yang dinyanyikan dalam album terbarunya itu tidak melanggar undang-undang hak cipta. Kalau gue sih percaya aja sama produser gue, apalagi sama apa Pak Iin yang menangani album gue ini. Album itu sendiri udah, aduh ribet banget deh, bongkar sana sini sampai akhirnya jadi album dan lagu itu yang mau di hits yang pertama. Lebih berhati-hati di kemudian hari mungkin iya. Tapi sejauh ini ia tetap yakin kalau persoalan ini timbul bukan karena kesalahan yang dibuat secara sengaja. Paling tidak ia menganggap hal ini sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Jiplakan yang katanya apa namanya bener-bener menjiplak itu gue belum buktikan gitu. Jadi gue selama ini nggak bisa ngomong akan lebih berhati-hati lagi gitu, nggak juga. Pemirsa, saya akan awali hari ini dengan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Pemirsa, cuplikan pembacaan puisi yang baru Anda saksikan tadi mungkin masih terasa asing di telinga Anda. Kalau boleh kami memberitahu kepada Anda, gaya pembacaan puisi semacam itu diberi istilah puisi musikalitas.
Dibandingkan dengan gaya pembacaan puisi standar yang biasa kita kenal, tingkat kesulitan membaca puisi dengan diiringi musik terbilang tinggi. Meski demikian, ternyata hal ini tidak mampu menghentikan langkah dua artis cantik, Cornelia Agatha dan Maudy Kusnaedi, untuk menerima tawaran membawakan puisi musikalitas karya Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Kemasan seluruhnya aku belum tahu persis ya, karena emang latihannya sendiri-sendiri. Kata Mas aja ada teater jelata, nanti juga ada pementasan musikalisasi sama Lia, Melanie, dan Teddy. Satu hal yang menurutnya paling sulit dalam tantangannya kali ini adalah bagaimana caranya ia dapat kembali membangkitkan aura puisi dalam dirinya setelah tidur bertahun-tahun lamanya. Nah sekarang kan udah bertahun-tahun, udah lama nggak baca puisi, udah lama nggak terjun ke dunia sastra, terus tiba-tiba diajak ngomong sama Mas Aji ya, agak-agak perlu dibangkitkan lagi gitunya auranya. Lain Maudy, lain pula halnya dengan Cornelia Agatha. Jika Maudy mengaku sedikit kesulitan dengan pembacaan puisi semacam ini, Lia justru sebaliknya. Sejauh ini ia merasa belum mendapat kesulitan apapun. Baginya puisi bukanlah hal asing dalam karirnya. Kesulitan belum menemukan karena baru latihan 1 kali. Memang biasanya kan memang saya kan selama ini punya grup puisi ya. Saya punya jadi saya baca puisi itu saya punya penari-penari. Musikalisasi juga sih sebenarnya, tapi lebih ke tarian gitu. Tapi lagu-lagu dibawakan yang liriknya tuh sajak belum pernah, emang baru sekarang. Dengan harapan meraih sukses seperti saat beredar luas di layar lebar, sebuah rumah produksi mengangkat film Jelangkung ke layar televisi. Sayangnya jejak kesuksesan yang pernah diraih film layar lebar Jelangkung tidak dapat diikuti oleh sinetron yang berjudul sama dengan pendahulunya itu. Karena persoalan yang cukup pelik itu ditambah dengan persoalan internal yang melanda para pendukung sinetron tersebut, kabarnya produksi sinetron Jelangkung sempat terganggu. Sejumlah pemain seperti Yayang Senur, Novia Ardana, dan Rudy Wawor tidak lagi muncul memainkan peranannya di sinetron tersebut. Saya kontrak 26 episode. Nah, setelah episode keempat, tiba-tiba saya nggak ada di episode 5. Katanya sih Oma yang saya mainkan, Oma itu ke Cirebon. Mungkin ya mau mengasah ilmunya lagi kali ya. Sampai sekarang belum balik lagi. Jadi saya nggak tahu. Sudah mau main episode baru, saya tanya sama Pak Leo, Bung, saya kok nggak ada lagi? Iya belum, udah belum. Itu aja belum, ya udah saya nunggu aja. Orang saya dikontrak 26 episode, jadi saya. Selain karena persoalan rating, kabarnya pemberhentian Yayang Senur dari perannya sebagai Oma karena konflik internal antara dirinya dengan salah satu pemain baru bernama Indri. Oh enggak, itu pasti ada yang salah tangkap. Enggak, saya minta maaf kalau ada yang terinjak kakinya ya, maaf. Kalau ada termerahi kupingnya, maaf. Saya sih orangnya langsung, dan tentu saja saya tidak bermaksud menyakiti seseorang ya, tentu saja. Saya entah disakiti malaikat kalau saya menyakiti orang di dunia ini. Konflik internal mungkin tidak jadi soal, tapi kalau sudah menggunakan alasan rating hingga pemecatan terpaksa dilakukan, baik Rudy Wawor maupun Yayang Senur tidak bisa bicara banyak. Menurutnya itu kewenangan pihak rumah produksi. Tidak ada pemecatan ya, jangan pakai kata-kata pemecatan karena ini hanya ada perubahan konsep Jelangkung kan, Jelangkung itu perubahan konsep karena ratingnya turun anjlok yang sangat mengkhawatirkan. Memang yang saya kecam adalah ngapain sih mesti mengandalkan rating? Saya nggak percaya pada rating. Saya tidak percaya pada rating karena siapa sih yang di-rate? 1.000 orang, 1.000 TV dipasangin alat itu, alat detektor. Saya nggak percaya bahwa 1.000 orang yang dipasangkan alat detektor pada TV mereka bisa mewakili penonton yang baik, bisa mewakili penonton yang umum. Pemirsa, satu lagi selebritis kita yang akan mengakhiri bahtera rumah tangganya. Mantan perenang nasional serta penyanyi era 80-an, Irianti Erning Praja, pada hari Kamis lalu menggelar jumpa pers seputar perceraiannya dengan suaminya Reza Suganda. Sebelumnya, pelantun tembang Mengapa Kau Tinggalkan Aku ini pernah mengajukan gugatan cerai yang pertama pada bulan Februari. Namun entah mengapa, gugatan tersebut dicabut kembali.
Ya waktu Februari aku tuh udah menggugat cerai, terus tapi nggak siap, jadi kayak mau shaking gitu bunuh diri rasanya, sampai deg-degan banget, jadi aku cabut lagi. Bahwa saya sebenarnya udah berpisah sekitar 10 bulan yang lalu kurang lebih. Baik Irianti maupun Reza sempat melakukan introspeksi.